Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yarini dari kelas 10 TKJ 2. Saya di sini akan menjelaskan sejarah tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sesuatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sejarah Sumpah Pemuda 27–28 Oktober 1928. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antaranya Jong Japa, Jong Sumatra Nenbon, Jong Batak, Bon, Moeda Indonesia, Jong Islami Tinbon, Jong Keleber Sekar Hukum, Jong Ambon, dan pemuda kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. 1. Rapat pertama pada Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di gedung Katholike Jongenlingen Bonn atau KJB, lapangan benteng. Dalam sambutannya, Soegondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, diantaranya sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. 2. Rapat kedua pada Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Os Japa Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaraan adalah Poernomo-Welan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro yang terdapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. 3. Rapat ketiga pada Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesiaci Klub Hishkramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan ramalan mengemukakan gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari gerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Struktur panitia Kongres Sumpah Pemuda 2 pada 27–28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada 27–28 Oktober 1928 di Weltevreden oleh sebuah panitia dengan susunan sebagai berikut. Ketua Soegondo Dejojo Poispito, Wakil Ketua RM Joko Umar Said, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Tejaja, Pembantu 2 Katja Soengkana, Pembantu 3 RCL Senduk, Pembantu 4 Johannes Leimena, Pembantu 4 Rocjani Soeoed. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda II sekaligus mempelajari soal sejarah Sumpah Pemuda, yaitu Muhammad Yamin, S. Mangoen Sarkoro, Theodora Athia Salim, Amir Syarifuddin, W.R. Supratman, Soenario,
Leimena Soegondo dan Joko Marsaid. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.